Saya hampir tiap malam dengan Kiai Kanjeng ketemu dengan berbagai macam segmen dan level masyarakat. Saya bersama bangsa Indonesia, rakyat Indonesia selalu ketemu dan bergembira, mendapat hidayah dari Allah, mendapat rasa tenang dari Allah, mendapatkan optimisme untuk melihat masa depan, dan mendapatkan energi untuk terus tidak pernah berhenti memperjuangkan segala macam yang menjadi cita-cita suci kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan umat Islam. Akan tetapi pada malam hari ini saya tidak hanya mendapatkan limpahan rahmat, tidak hanya mendapatkan kegembiraan bersama Anda, tapi saya duduk bersama anak-anak yang membuat saya sangat bangga dan optimis kepada masa depan Indonesia. Jadi kita kasih frame dulu. Kita bikin frame dulu. Ini acara diselenggarakan oleh teman-teman satuannya santri. Jadi santri ada bedanya dengan pelajar, siswa, mahasiswa. Mungkin sama-sama belajar, tetapi santri punya perspektif dan dimensi-dimensi yang berbeda. Jadi kalau santri itu hasil peradaban timur, kalau pelajar, siswa, student itu hasil peradaban barat. Itu ada bedanya. Nanti kita pelan-pelan sambil nanti kita berkenalan sama anak-anak kita yang luar biasa ini. Kalau pelajar, Anda kuliah di UGM, Anda sekolah di event sekolah Muhammadiyah atau NU, itu Anda hanya muta'alim, someone who yata'allam, ya. Thumma you are the muta'allim, ya. Li'annaka tata'allamu fa innaka muta'allim. Hanya belajar, jadi melakukan pembelajaran. Pembelajaran itu pun dipersempit menjadi knowledge. Oke, knowledge dan science masih rancu, ilmu dan pengetahuan masih rancu. Ya, nanti kita omongkan bersama. Jadi pengetahuan itu wa'allama Adamal asma'a kullaha, ya. Tapi kalau ilmu adalah bagaimana mengolah kullaha ini, bagaimana mengolah data-data ini, itu ilmu. Jadi kamu punya pengetahuan banyak tentang cewek yang cantik itu, yang hidungnya begini, yang baduke ombo, sing lambene gak kekamban, sing sapi turut lah ya. Tetapi itu baru pengetahuan. Kalau Anda mau dapat ilmu mengenai perempuan, rabi. Nah, jelas ya. Selama belum rabi, kon iku mek pengetahuan tok. Gak ono gunane pengetahuan di dunia iki nek gak kok lakoni, kan begitu. Tuh. Jelas ya bedanya ilmu sama pengetahuan ya. Kalau pengetahuan itu jagungnya, kalau ilmu gilingannya. Jelas ya. Nah, di dunia modern sekolah itu hanya ta'alam, jagung, kedelai, garam, gula. Nanti ilmunya disebut metodologi. Itu ya, disebut metodologi. Meskipun memang lebih intensif dibanding pembelajaran tradisional. Nah, di dalam pembelajaran tradisional ada bedanya. Tidak hanya ta'lim, tidak hanya muta'alim, kemudian kalau sudah jadi guru namanya mu'alim, kecuali yang naik kapal. Mu'alim itu artinya iku ya aneh, iku kapal iku ana jenenge mu'alim, iku opo iku biyen critane. Nakoda mari ngono mu'alim to. Oke. Kalau pelajar itu muta'alim, orang yang belajar, atau kalau pakai istilah lain murid, orang yang menghendaki ilmu, dari kata aroda yuridu muridan. Kalau gurunya murad, orang yang dikehendaki ilmunya. Itu. Cuman kata murad tidak dikenal kecuali dulu ada Jenderal Makmur Murad yang Anda belum kenal, dan sampai meninggal beliau Anda tidak pernah mendengar namanya. Nah, kalau santri itu not just muta'alim. Jadi sekarang ilmu yang pertama adalah manil muta'alim,
Wa ma adraka ma al muta'allim. Tsumma manil mu'addib. Manil muta'addib wa ma adraka ma al muta'addib. Jadi muta'addib itu santri. Muta'addib itu dari kata adaba yu'addibu ta'diban. Jadi kalau Anda nyantri itu tidak hanya sinau pengetahuan, tapi Anda memberadabkan diri. Memberadabkan diri. Jadi kalau pengetahuan kan satu sisi, tapi kalau peradaban kan semua sisi. Betul ya? Jadi sesungguhnya pesantren itu jauh lebih unggul daripada sekolah aslinya. Tapi karena makin lama makin tidak percaya diri, akhirnya pesantren-pesantren tidak percaya diri kalau tidak bikin sekolah. Wis enak-enak gaduh-gaduh malah mangan timun. Kan gitu. Jadi muta'adib adalah orang-orang yang ingin menjadikan dirinya beradab. Beradab itu ada dimensi ilmu, ada dimensi akhlak, ada dimensi budaya, ada dimensi apa saja. Itu namanya muta'adib. Jadi tidak hanya kebudayaan, tapi juga peradaban. Nah, salah satu ciri peradaban, salah satu ciri manusia adalah dia beradab. Adabnya bukan fakultas adab. Itu kan ada adabun ya. Kalau adabun itu budi pekerti. Tapi kalau adabun itu peradaban. Atau tamadun, kalau istilah di Malaysia tamadun. Saya dulu profesor lama di Malaysia. Cuma biyen. Elengku ternyata gak. Jadi tamadun atau jadi kalau ini orang yang memberadabkan diri. Memberadabkan itu artinya nanti ada spesialisasi, ada yang sangat beradab dengan tonjolan akhlak, orangnya baik banget. Ngalah, loman gitu ya. Berarti tonjolannya adalah akhlak. Ada lagi tonjolannya adalah bukan hanya ilmu, tapi sultan. Sultan itu ayat-ayatnya apa? Ayatnya sultan di Quran. Maka dipakai nama oleh Raja Jawa di Mataram Islam yang namanya Sultan. Dan saya ingin taruhan kira-kira sultan itu ngerti nggak artinya kata sultan. Tapi ya nggak mungkin terjadi taruhan mau dilarang kan itu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ma'syarul jinni in istata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ard la tangfuduna illa bisultan. Jadi Anda kalau sudah kuliah, sudah berjuang untuk masa depan, saya menyarankan di Ma'iyah itu ada penyempurnaan wirid. Tidak berarti menyalahi yang sudah ada. La haula wala quwata wala sultana illa billahil aliyil azim. Karena sultan ini dijanjikan oleh Allah, kamu tidak bisa menembus lapisan-lapisan langit lampu. Kamu tidak bisa menembus kedalaman ilmu. Kamu tidak bisa menembus ibunya listrik. Kamu tidak bisa menembus mbahnya energi. Kamu tidak bisa menembus rahasia-rahasia fisika. Kamu tidak bisa menembus partikel-partikel terkecil di dalam biologi. Kamu tidak bisa menembus itu semua illa bisultan, kecuali dengan sultan. Nah, sultan ini ya justru kita cari bersama, yaitu kekuatan ekstra. Nah, ini di depan Anda semua ini, mereka ini orang yang tidak minta sama Allah dikasih sultan. Belum kenal tuh sama mereka. Anda pikir korek gitu, mentang-mentang nganggu. Oke, jadi siapa yang akan memperkenalkan beliau-beliau ini? Sampean langsung atau ada salah seorang teman? Nah, ini yang di samping saya ini, dia ini namanya Malik Khidir. Coba entek kabeh wis mulai musuh loro. Malik ya wis tepake kaya ngono, tambah Khidir bisa. Jadi dia punya otoritas dan dia bisa menguak rahasia. Jadi Allah mentakdirkan bapaknya kasih nama dia yang memang cocok dengan prestasi yang memang sudah disiapkan oleh Allah, Malik Khidir.
Saya kenalkan dia dok, nanti dia mengenalkan teman-temannya. Malik Khidir ini kuliahnya, tolong mikrofonnya. Kalau kuliah resminya di mana sampean? Kuliah di Lins Elektronika dan Instrumentasi Fakultas MIPA UGM. Beliau ini juara bikin robot di Trinity College, Hartford, Connecticut, USA, Amerika Serikat. Nah, iki intinya tok iki gurung detail-detail iki. Jadi ini dikawal Nabi Khidir tiap hari. Nah, kalau pas Nabi Khidir nggak ada ya ponakane lah dikompon-delok. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Malik ya. Mas Malik, sekarang tolong perkenalkan teman-teman sambil juga mengemukakan kenapa kita bikin acara ini. Ini sangat penting momentum pada malam hari ini. Ini sangat menentukan takdir Allah kepada Indonesia sebelum 2024. Kalau ini benar, nanti sebelum itu kita sudah akan diberikan oleh Allah gerbang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Monggo Mas Malik. Berdiri boleh sampean supaya kelihatan santrinya ya toh. Ya. Sensor-sensor di sana bacanya beda semua karena beda suhu. Yang saya lakukan ketika kaki patah yaitu membaca sholawat nariyah. Allahumma sholli ya, jadi saya punya keyakinan ketika kita banyak membaca salawat nariyah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah robot kita yang tercepat dan bisa menjadi juara. Kemudian satu tips dan trik dari mbah saya ketika saya mau berangkat ke luar negeri, ke Amerika, Kanada, ke Cina, Australia, itu saya ke makam Batu Ampar di Madura. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran dalam satu malam di makam Batu Ampar kemudian berdoa, kalau tidak dikabulkan ludahi makam itu. Katanya gitu. Itu Syekhona Khalil yang pertama kali hatam di situ langsung kebuka ma'rifatnya. Ceritanya seperti itu. Dan di sana Anda bisa membuktikan banyak musafir-musafir yang menghatamkan Al-Quran di makam Batu Ampar. Silahkan dicoba yang mau nikah. Ya, yang di ini Mas Muhanif, beliau ini mohon maaf difabel, tunarungu. Tunarungu harusnya untuk berbicara sulit, tapi beliau adalah mahasiswa berprestasi di sastra Indonesia UGM. Dan sekarang insya Allah akan S2 dan cita-cita beliau akan menjadi dosen, padahal beliau tunarungu. Kemudian di samping saya ada sahabat saya Desta Raffi. Beliau habis dari Jepang untuk penelitian tentang teknologi pertanian. Insya Allah bisa bermanfaat untuk Indonesia. Kemudian ada Mas Nazri Pasaribu, beliau dari Barus, Sumatera Utara, yang ketua mobil listrik UII, yang insya Allah setelah acara ini selesai Mbah, langsung mau ke Jakarta, rencana mau ke Australia. Mohon doanya semoga juara. Kemudian di sampingnya ada Mbak Birul Qadriyah, beliau santri juga di Nurul Ummah, dan beliau santri terinspiratif tingkat nasional yang berpidato di depan Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Pak SBY meneteskan air matanya. Ceritanya seperti itu. Nah, masih banyak lagi teman-teman saya yang sedang riset robotika berbasis santri yang ada di UK, fokus di bidang robotik. Ada yang di bidang fisika, ada di Belanda, ada yang di bidang keagamaan, sosial, ada di Australia. Banyak ternyata santri-santri yang menyebar ke seluruh dunia mengibarkan bendera merah putih di internasional. Tapi timbul permasalahan,
setelah bisa membuat mobil listrik, ini ada drone laut itu. Jadi drone laut itu harapannya bisa tanpa awak, tanpa ada yang mengendalikan. Kalau ada kapal-kapal ilegal yang mau masuk, kita nanti bawa bom dari bawah, ditempel, terus kita pergi. Kalau dia nggak mau pergi, bomnya tak ledakkan. Itu idenya dari Kemenhan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, susah memang untuk bisa masuk ke industri militer. Dan mobil listrik dan yang lain-lain yang sedang berjuang karena hobinya, karena passionnya di situ. Setelah itu mau kemana? Bangsa Indonesia memfasilitasi apa saja. Selama ini arahan untuk para santri yang sudah berprestasi itu mau seperti apa? Saya juga dari pengalaman untuk masuk birokrasi, risetnya sama nurunin uangnya itu lebih mumet nurunin uangnya daripada risetnya sendiri, karena ribetnya birokrasi. Nah, apakah kita akan bertahan seperti itu terus sampai berapa tahun ke depan atau bagaimana? Atau ya sudah, kita ke luar negeri, pergi ke MIT, pergi ke Harvard, habis itu kita melakukan penelitian, mengembangkan teknologi di sana. Kemudian ada orang yang menghujat tidak cinta Indonesia karena mengembangkan teknologi robot di MIT. Kenapa nggak pulang saja? Padahal di sini juga kurang fasilitasnya. Nah, kita sebagai santri mau seperti apa Mbah arahannya setelah nanti setelah teman-teman kita dan yang ada di Indonesia berjuang menyempurnakan suatu prototipe yang di sana itu yang besar, harganya sekitar 500 juta kalau sensornya sudah komplit, dan itu pemerintah ini direkam ya. Ya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh diekspos, mohon maaf. Nah, ya seperti apa ke depannya dan bagaimana kita memanajemen berjamaah untuk bisa gitu loh Mbak. Ya biar bisa semua passion terfasilitasi, semua teknologi dikembangkan dengan manajemen yang baik. Dan saya tidak pernah mengharapkan untung. Kalau saya rapat dengan bintang-bintang di TNI Angkatan Laut, turunkan dananya, dan saya tidak akan mengambil sepeser pun hanya untuk bisa bertahan hidup saja. Saya sudah senang. Saya sampai bilang gitu, tolong beli karya anak bangsa. Kita sudah berjuang, sudah meneteskan air mata, tapi kenapa Indonesia juga belum membuka matanya? Ya seperti itu. Tolong beli karya saya, walaupun karya saya itu masih jelek, tapi nanti bisa dikembangkan. Jangan mahal-mahal, yang penting saya bisa makan angkringan. Saya bilang gitu. Tapi ya masih birokrasinya yang sangat sulit. Jadi bagaimana untuk mengatasi itu? Memang santri masih kesabarannya, tawaduknya masih sangat kuat. Ya ditolak proposalnya ya masih sabar, biasa-biasa aja. Alhamdulillah ditolak, biasa prihatin. Dan itu yang menjadi basic kami. Kami siang hari melakukan penelitian dan malamnya mari berjamaah sholat memohon kepada Allah. Tapi jawaban realnya itu kira-kira seperti apa Mbah? Nah seperti itu mungkin untuk introduction-nya. Oke, tepuk tangan. Oke. Sabar, itu tema kita pelan-pelan satu persatu ya. Nek tak jawab saiki kira-kira seberapa jam terus mulai kabeh gitu. Jadi pelan-pelan nanti beliau semua nanti kita mohon untuk berbicara karena ada beberapa tantangan di depan. Jangan dianggap halangan, itu tantangan. Tapi gini, ini anak-anaknya rajin puasa. Jadi bertamu ke Kadipiro di tempatnya Kiai Kanjeng itu sudah dibikinin teh, ternyata poso. Jadi kamu puasa itu luar biasa. Wis selawat nariyah poso.
Jadi sudahlah, kalau Allah itu sudah memberi jodoh, nanti mesti dikasih anak. Gitu ya, tenang aja ya. Nah, jodohmu sekarang adalah kecerdasan itu, nanti akan ada anaknya. Cuman sekarang ini seluruh Indonesia ini memang ada racun yang membuat mandul ibu-ibu kan gitu. Nah, nanti kita pelan-pelan. Sekarang kita selawat nariyah dulu supaya yang berprestasi tidak hanya yang ini, tapi semua Anda berprestasi di wilayah masing-masing. Jangan semua bikin robot. Ya, kalau enggak berprestasi yang penting dia anak lah gitu kan ya. Saya senang Anda bikin robot, Mas Malik. Saya senang Anda bikin robot karena di Indonesia ini yang terjadi adalah penciptaan robot-robot palsu. Artinya manusia yang sudah jadi manusia dirobotkan di Indonesia, betul enggak? Nah, ini bikin robot beneran ini. Nah, salahmu bikin proposal ke kantor robot, nah, itu masalahnya. Oke. Nanti kita omongkan bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng. Pokoknya sejumlah rumus Al-Quran kita pakai dan kita harus percaya betul. Pokoknya nanti wa may yatawakkal mayyatakillah yaj'al lahu makhrajan. Udah pasti. Kamu masih umur berapa? Kamu jangan putus asa dulu. Saya sudah setua ini tidak pernah diakui oleh Republik Indonesia. Dan saya sudah kerja kayak apapun, saya ngeladenin orang, gembirain orang di mana, tetap tidak pernah diakui. Dan saya tidak pernah meminta pengakuan. Saya tidak hidup di Indonesia, saya hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Orang yang ngomong Anda tidak nasionalis gini tidak apa-apa. Itu dia pengetahuannya pengetahuan robot semester 1. Jadi tidak ada masalah, tenang aja. Oke, saya ingin salat nariyah dulu ya. Saya doakan Anda di wilayah masing-masing oleh Allah diberi kecerdasan, diberi sultan, ya, dibukakan hidayah dan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillah.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah benar-benar menaburkan ke ubun-ubun Anda. Sebab ini anak-anak ini ya, ini karena sering puasa, karena sholatnya beneran, percaya kepada sholawat, Rasulullah dekat dengan mereka, maka daerah sininya ini di atas kepalanya itu banyak elektromagnet, banyak pendaran-pendaran magnet dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya Anda juga sering-sering. Ini enggak ada di tempat kuliah, enggak ada diajarkan ini. Apalagi enggak ada kuliah di UGM kok disuruh ke Batu Ampar, itu enggak ada. Gitu. Karena memang sekolah itu dari barat. Orang barat tidak punya tradisi peradaban yang mengenali dimensi-dimensi selain yang kasat mata, jelas ya. Maka sekarang di Amerika mulai dipelajari santet itu apa, ada jurusan santet, ada jurusan pelet, gitu. Pelet itu sanak perempuannya ikut itu loh, pelet itu. Dulu saya punya zaman dulu. Tapi setelah dapat ya enggak saya terus. Zaman biyen rek nom-nom aku ya. Oke. Gini anak-anakku sekalian, kita harus punya pengetahuan bahwa nomor satu, Anda cinta nggak kepada Indonesia? Anda cinta kepada Indonesia. Nah, Indonesia ini kan ada rakyatnya, ada tanah airnya, ada rakyatnya. Terus mau tidak mau sudah ada negaranya, sehingga ada pemerintahnya, kan begitu. Tetapi hubungan antara tanah air, rakyat, negara dan pemerintah ini belum, ibarat sholat itu rokaatnya belum jelas, rukuknya belum jelas, sujudnya belum jelas, dan nanti kita harus robah itu semuanya. Jadi ibaratnya gini ya, supaya Anda jangan terlalu gini, yang harus diyakini dulu, menurut Anda Indonesia terima kasih kepada mereka apa mereka terima kasih kepada Indonesia? Indonesia terima kasih kepada mereka. Jadi posisi Anda bukan posisi mengharap-harap ke Indonesia. Posisi Anda itu, Anda punya piutang di mana Indonesia harus berterima kasih kepada Anda, gitu kan? Karena Anda punya prestasi yang membawa nama baik Indonesia dan mungkin sangat penting untuk masa depan manusia di dunia. Nanti minyak akan habis, mobil listriknya akan besok kan mobil listrik Anda akan dilihat oleh wakil direktur Intel, ngerti Intel? Bukaan komputermu kalau Intel itu ya. Dudu Intel anu lo ya, bukan Intel bin lo ya. Tolong ceritain dikit aja ya. Oh, jadi begini, mobil listrik kami insya Allah besok pagi, nanti malam setelah acara maiyahan kami akan berangkat ke Jakarta. Selasa pagi, orang nomor 2 Intel sedunia bersama 50 CEO perusahaan kelas dunia akan datang ke Jakarta, berkunjung, dan mobil listrik kami akan dilihat di Jakarta. Satu-satunya karya anak bangsa di Jakarta nanti. Saya gitu ya. Sekarang orang itu kan tertipu oleh penampilan.
Kalau Anda ngomong mobil listrik kan tidak membayangkan menungsone kaya ngene gitu. Ya toh? Makanya Anda itu bebaskan diri dari pencitraan-pencitraan bahwa kalau santri tidak ada hubungannya sama listrik kan gitu kan. Bahwa kalau Islam tidak ada hubungannya sama mobil listrik kan gitu. Tolong Anda merdeka dulu. Bahwa kalau orang yang bisa bikin mobil listrik tidak mungkin beli baju koko toh. Iki lah baju takwa atau ngene iki. Iki kan cocoknya kan guru PGA. Tapi Anda lihat sendiri kan malam hari ini bahwa itu tidak ada hubungannya. Jadi jenggot sama kesolehan tidak ada hubungannya. Betul enggak? Tapi tidak usah mengatakan jenggot itu orang bodoh, ya tidak ada hubungannya bodoh sama jenggot. Kan gitu. Apa hubungannya jenggot karo bodoh itu gak ono. Gitu loh. Jadi juga kalau Anda tidak suka sesuatu juga jangan terus selalu membencinya. Karena Anda harus mendengarkan semuanya, harus mempelajari semuanya tanpa batas. Kemudian mengambil yang terbaik menurut Anda, menurut akal sehat Anda dari semua yang Anda pelajari itu. Anda harus belajar kepada apa saja dan siapa saja. Belajar kepada jin, kepada setan, belajar kepada iblis, belajar kepada orang barat, orang Arab, orang Amerika Latin, orang India, orang Sri Lanka, orang Sudan. Anda belajar kepada semuanya, tapi kan Anda punya filter, Anda punya akal sehat, Anda punya pertimbangan untuk Anda ambil yang terbaik. Yastami'unal qaul, kata Allah di surat Az-Zumar. Orang-orang yang mendapat hidayahku adalah orang-orang yang mendengarkan semua kalimat-kalimat, semua informasi-informasi, tapi memiliki kecerdasan untuk memilih mana yang terbaik yang akan dia gunakan. Jadi mereka ini sudah menjalankan Al-Quran. Sudah. Jadi mereka ini lebih penting daripada ketua majelis ulama. Kenapa lebih penting? Karena mereka membuka masa depan. Ya oke, saya nggak akan nerusin majelis itu nggak saya terusin. Tapi pokoknya intinya Anda ini orang yang mestinya diterima kasih oleh Indonesia. Jadi Anda itu orang yang lebih unggul daripada Indonesia. Indonesia kan ngerepoti ya penggaweannya, kan gitu. Nggak, ya tapi memang Anda juga jangan kaget kalau tidak begitu dihargai. Mereka tidak sempat menghargai. Mereka tidak sempat mikirin Anda. Mereka tidak sempat mikirin rakyat. Mereka sibuk Freeport ini terusnya bagaimana, kan begitu. Mereka tidak sempat. Dan seandainya sempat, belum tentu tahu yang mana berprestasi, yang mana tidak. Apalagi orang Indonesia itu kelas menengah ke atas itu minder, inferior. Jadi Islam itu baru benar kalau sudah ada profesor Amerika masuk Islam. Kalau yang ngomong itu kiai desa, dia tidak percaya. Kalau sudah yang ngomong itu orang Amerika dari universitas apa gitu, baru dia mantap sama Islamnya. Itu sama dengan Anda berprestasi itu baru mantap kalau sudah dikasih hadiah muri. Jadi di THR itu, di Purawisata itu ada kelompok penari Ramayana yang sudah 36 tahun terus menerus menari setiap malam. 36 tahun, coba prestasi enggak itu? Istiqomah luar biasa. Tapi mereka tidak bangga. Mereka baru bangga ketika muri memberinya hadiah bahwa mereka menari terus menerus selama 36 tahun. Gitu. Terus saya bilang sama mereka, kamu kok kamu bangga diberi penghargaan oleh lembaga yang tidak pernah punya prestasi? Ya apa sih kan itu? Wong Anda yang punya prestasi kok baru bangga setelah dikasih pengakuan oleh orang yang tidak pernah berprestasi. Iki utakmu iku ndek endi? Itu kira-kira. Jadi Anda harus lillah. Apa yang saya lakukan sama Kiai Kanjeng ya lillah saja. Dan kalau lillah nanti Allah yang akan membuka jalan, ya ja'allahu makhrajan. Nah, waktunya juga bagus kok. Mungkin Anda harus bersabar tidak terlalu lama lagi. Anda akan mendapatkan jalan-jalan yang baru. Anda tetap tempuh yang selama ini ditempuh, tapi siap untuk kecewa, gitu ya.
Sambil Anda mencari jalan-jalan yang lain, Anda mencari lorong-lorong, karena hidup ini tidak hanya dikuasai oleh negara dan pemerintah. Ada juga jalan-jalan yang lain yang bermacam-macam. Nah, itu nanti kita omongkan bareng-bareng secara intern, jangan kedengaran mereka, gitu ya. Nah, nanti kalau mereka sudah punya prestasi baru gabung sama kita. Beda, mereka kan yang jangan doa ya gitu. Oke Bapak sekalian, itu jadi nomor satu, Anda posisinya adalah orang yang berjasa untuk Indonesia, sehingga posisi Anda itu posisi orang yang bersedekah kepada Indonesia, betul enggak? Tapi Indonesia itu enggak butuh sedekah, masalahnya. Coba kalau Anda ma'iyahan nyun sewu ya, bagi yang belum pernah datang, itu kan di ma'iyahan itu pendidikan spiritual ada enggak? Ada. Pendidikan intelektual, pendidikan mental, pendidikan politik, ada semua. Dan itu kan bukan kewajiban Kiai Kanjeng sama saya. Jadi saya kan cuma sodako. Kan seharusnya, ini nyun sewu ya, seharusnya pendidikan politik itu kewajiban parpol, betul enggak? Betul enggak? Pendidikan agama kewajiban Depak, Departemen Agama, Kementerian Agama, NU dan Muhammadiyah dan lain-lain. Lagi ini apa? Kinain Nahdlatul Muhammadiyin. Gitu ya. Kita enggak punya kewajiban apa-apa. Gitu ya. Pendidikan politik, pendidikan mental kan urusan para psikolog. Lalu Anda rame-rame datang ke sini untuk mendapat ketenangan hati. Lagu ini kapan lagu tadi psikiater itu kapan? Dan seterusnya ya. Oke. Tapi kita jangan minta dihargai siapa-siapa. Aku melakukan itu semua karena aku cinta kepadamu. Saya tidak butuh balasan, tidak butuh iuran, tidak butuh pengakuan, dan kamu tidak usah jadi anak buah saya, tidak usah jadi umat saya, tidak usah. Oh, aku ngimami yo gak gelem. Gitu loh. Kalau yang mengangkat Allah itu baru nyata. Karena Allah yang memberimu kecerdasan itu baru nyata. Nah, nanti Allah yang menyiapkan, ibarat Allah suruh bikin makanan, Allah akan menyiapkan pembelinya. Gitu loh. Anda harus percaya itu. Kalau tidak percaya, balik ke Batu Ampar ludahi. Jauh sebelum orang tua dia ketemu aku itu sudah sobo Batu Ampar ke zaman biyen rek. Zaman tahun 50-an 60-an saya itu sudah sering ke Batu Ampar itu, ke komplek makam di sana itu. Sudah sering saya, dan saya ketemu macam-macam di sana sudah lama. Mulanya aku iki mbahmu temenan, gitu ya. Gitu. Di tempat beliau ini ada 44 wali di kampungnya, dan beliau sedang memperjuangkan agar supaya dunia pada akhirnya tahu bahwa kalau di Jawa ada wali Songo, di sana ada wali-wali yang juga bermacam-macam. Gitu. Dan di Indonesia ini, Indonesia itu sudahlah, tenang aja. Nggak, Indonesia itu dipilih oleh Allah. Kita diuji besar-besaran oleh Allah, tidak masalah diuji kok. Tapi kita akan bangkit. Makanya yang panjang umurmu, jangan banyak makan, jangan banyak tidur. Terlalu banyak makan itu bikin penyakit. Kalau bisa tiap hari mengalami lapar, itu terbaik. Sehingga ketika Anda makan itu benar-benar untuk kesehatan. Dan jangan makan karena ingin makanannya, ngerti gak? Waduh enak kita pangani lah, itu elek-elek itu. Kalau perlu makanlah yang Anda tidak suka, itu baru akan berprestasi. Lo tenan kui. Lah kalau cuma melakukan yang disukai anak kecil itu. Tapi tanda orang dewasa, cerdas dan tanda orang yang matang dan mampu menaklukkan dirinya adalah berani melakukan yang dia tidak suka dan berani tidak melakukan yang dia suka. Lho ngono ki temenan iku nek dadi nek kon wani dadi pendekar. Dan misalnya Anda suka soto, Anda coba aku saulan gak kira mangan soto, ngono lho rek. Yo kepingin bendino tapi ditahan. Itu. Suka pacaran, setahun saya tidak pacaran. Wow, ngono. Misalnya perempuan, aku biasanya gini, Mas, aku tolong sasing ini ya Mas ya.
Anda akan dahsyat kalau Anda mampu menaklukkan dirimu sendiri, mampu mengendalikan dirimu sendiri. Tanda orang dewasa adalah dia mampu mengendalikan dan punya presisi atas dirimu. Tidak hanya presisi suhu dan apa segala macam di robot Anda, presisi itu nomor satu. Presisi itu nomor satu. Harus tepat, gitu loh. Kalau nggak tepat, nggak meteng. Keliru rono ya kayaknya. Kamu kok ketawa punya pengalaman? Kerungu. Saya harap Anda belum punya pengalaman itu. Bagi Anda itu semua masih pengetahuan. Mas Imam itu sampai sekarang dia punya pengetahuan luas mengenai itu, tapi tidak punya ilmu sedikit pun. Oke, teman sekalian, oke ya, kita pelan-pelan ya. Nanti saya ceritain. Saya sudah ngomong beberapa kali di mayan sebelumnya. Saya ingin ceritain. Ini Anda ngomong Indonesia, ngomong prestasi, ngomong teknologi, ngomong masa depan. Mari kita siapkan dulu frame-nya, tiker ilmunya, tiker pengetahuannya kita siapkan dulu supaya Anda tidak cemas secara mikro di dalam pengalaman Anda. Anda harus tahu Anda berada di tengah apa. Tidak hanya di Indonesia, Anda ini di dunia, Anda ini di alam semesta. Dan alam semesta ini ada perdana menterinya, ada yang paling senior. Dan Anda dekat sama makhluk yang paling senior yang namanya Nur Muhammad itu, yang selalu Anda selawati itu. Jadi tenang aja, insya Allah. Nah sebelumnya gini, nanti saya akan ceritain mengenai Pancasila ya. Karena selama ini Pancasila itu ilmu apa bukan selama ini di ilmu? Bisa, jangan yang orang maknya loh ya. Bisa ada yang menjelaskan Pancasila ya apa saja nih? Nanti ya kita omongkan ya. Nah sekarang kita anu dulu. Saya tanya dulu, nanti mobilnya dibawa ke Jakarta jam berapa? Terserah, ikut. Loh, nanti telat, nanti intelnya jam 5 sore kok. Oh, di sana jam 5 sore. Oke, bismillah. Berarti malam ini tolong ya kita tawar-menawar yang terbaik jam berapa gitu ya. Tidak ada ketentuan, tidak ada kontrak waktu, tapi pokoknya yang terbaik itulah yang akan kita dapatkan gitu ya. Kalau yang terbaik 1 jam kita berhenti. Kalau yang terbaik 2 jam kita berhenti. Kalau yang terbaik sampai jam 12 kita berhenti. Pokoknya yang terbaik bersama-sama gitu ya. Dan setia satu sama lain, ingin kencing ditahan gitu ya. Loh saya juga tidak ada kesempatan. Jadi kalau Anda caranya menahan kencing itu ini lah. Loh ini cara lawas sih gitu menan ini. Hubungannya apa? Wes tak lakonono. Alah, wong dikasih makhraj, dikasih jalan keluar kok ngeyel arek-arek saya. Wis kari dilakoni ya lho, kan kok repot sih. Dalile apa? Dalil mosok Kanjeng Nabi ngurusi nahan nguyuh kan iku ya kan. Mosok hadis tentang menahan kencing ya ndak ada lah. Mosok Nabi direpoti soal nguyuh barang. Engko nguyuh gawe angka 8. Terus anu enggak boleh. Bid'ah ngono. Orang makin modern, makin abad 21 kok makin tidak mengerti cara berlaku dalam hidup kan gitu. Apa saja yang tidak ada ajarannya boleh dilakukan asal tidak ada larangannya kan begitu. Kan ada 5 harimu ma ahalallahu. Lah kalau Allah tidak mengharamkan, ya sudah lakukan. Bikin mobil listrik itu bid'ah, mana ajarannya? Ayatnya ndak ada, hadisnya ndak ada, gendeng tak? Loh, ndak apa-apa ndak ada ajarannya asal tidak ada larangannya, kan begitu. Itu namanya ibadah muamalah. Kalau ibadah madhah harus ada ajarannya. Sholatlah 5 waktu, puasalah Ramadan, harus ada ajarannya gitu. Tapi kalau ibadah muamalah ndak harus ada ayatnya, ndak harus ada nasnya lah. Nek semua harus ada nasnya. Melaku berapa senti? Iki ayatnya sak piro, sak ini apa sak ini? Iramane sak piro iki? Wah, kalau gitu Nabi direkam dulu. Nabi Muhammad melakukan ini. Nah,
Begitu ana wong nglakuin bid'ah. Melaku kudu ngene iki. Jadi Rasulullah itu kalau jalan seperti orang yang berjalan menuruni bukit. Tadi gini, dia selalu menunduk gini, rada mbungkuk ngene iki. Gitu. Aku sering ketemu sampe rada tegak Dik. Aku sering berpapasan pas kate tanding bal-balan ketemu Kanjeng Nabi ngene kan. Loh, boleh enggak saya ketemu Rasulullah? Anda juga boleh ketemu kok. Bahwa itu perasaanmu sendiri ya bapak. Ya enggak ada masalah, emang dosa. Lah daripada merasa ketemu sapa-sapa mending merasa ketemu Kanjeng Nabi tuh, dan tidak bisa dibuktikan ya apa tidak tuh. Iya tuh. Ya gak apa-apa, GR ae kok repot. Urip ya aja angel-angel kok ya. Gitu loh, GR aku dekat sama Allah dalam hati, gitu loh. Terus Cak Nun berguru sama Allah. Tuhan, aku berguru kepadamu. Terus dicemukan Cak Nun muridnya Allah. Loh ya gak. Jangan diidentitaskan, jangan dieksistensikan. Saya berguru kepada Allah. Caranya bagaimana? Melalui ciptaannya, kan bisa toh? Kadang-kadang yang ngomong langsung, Insya Allah niki nemen lho niki, bingung lho kula niki. Sampeyan kei po. Wah, itu terus dikei bener. Gitu loh, Mas. Gitu. Tapi tidak berarti Cak Nun CV apa? Mas CV kuwi. Kurikulum vitae 2. Cak Nun berguru kepada Allah. Cak Nun muridnya Allah setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kabeh kok diformalno iku arek-arek iku. Mbok hidup itu kata kerja. Islam itu masdar, adjektif, bukan kata benda, bukan noun, bukan apa namanya? Itu fi'il, bukan apa bukan isim. Islam itu bukan isim tapi fi'il gitu ya. Oke, sekarang gini dulu, musik dulu ya. Nanti kita minta beliau-beliau ini bicara. Aku njaluk musik sing rada tidak memalukan Kiai Kanjeng di depan para orang yang berprestasi di depan ini. Jadi ini kan saya punya prestasi dengan musik ini, tahu sebabnya. Karena saya tidak bisa main musik. Loh, nek pinter main musik terus main musik ya apa hebatnya. Saya tidak bisa nuduk, tidak bisa main gitar, tidak bisa main biola, tidak ngerti C minor itu apa, do re mi fa sol gak ro blas. Ya isone mek do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Isone iku aku. Loh, tapi gini aja rame-rame ya. Kalau di orkestra saya diceritain sama Jijit, mana Jijit? Nah, Jijit. Jadi saya itu ketika pementasan di Itali, setelah kita dari Roma, Vatikan, Teramo, terus kita pentas di Napoli, di tempat Maradona naik apa? Sepak bola waktu itu. Terus saya sama Mas Ari ke Napoli duluan berdua sama panitia di sana untuk menjajaki tempatnya, karena kita tempat di pusat musik klasik dunia. Conservatorio di Napoli, bukan di dalam bahasa, di itu artinya bahasa Itali. Conservatorio di Napoli, bukan di Indonesia, bukan. Ya. Sampai sana aku diceluk maestro, Mas. Morning maestro. Waduh, ngeluh ndasku ya aku. Gak bisa main piano kayak. Dipanggil maestro dan mereka usul, mereka sudah mendengarkan apa namanya lagu-lagu Kanjeng, mereka usul ini minta dibawakan itu. Mereka sudah request. Dan di mana-mana di situ dalam pertemuan, dalam rapat saya dipanggil maestro. Akhirnya aku ketika pulang ke Roma saya bilang sama Kiai tak kumpulin, ini anak-anak teman-teman jangan sakit hati ya. Besok kita ke Napoli aku diceluk nama maestro gitu. Padahal Anda tahu toh saya tidak bisa apa-apa gitu. Terus Jijit yang menjelaskan, saya ingat betul waktu sarapan. Loh Cak, maestro itu tidak harus bisa main musik. Maestro itu tidak harus bisa main piano, bahkan tidak harus bisa nulis partitur, betul enggak? Tapi dia yang mengerti apa yang harus terjadi. Jangan begini, begitu itu yang ngerti maestro. Ilmu laduni. Ngono ceritane. Itu maestro.
Kayaknya. Jadi mereka memaklumi. Jadi ketika setelah pentas saya dijunjung-junjung di atas kepala mereka itu, bahkan diminta oleh wali kota, tolong maestro menentukan waktu kapan memimpin para pianis dan pemain bola seluruh Italia untuk bikin satu orkestra besar. Mampus aku, mojar aku, Tadi pokoknya, jadi di dunia ini maestronya siapa? Hidup ini maestronya siapa? Pencipta utamanya siapa? Allah. Nah, dalam orkestra ada maestro, ada prinsipal ya dong ya. Prinsipal itu yang menerjemahkan gagasannya maestro. Maestro dawuh begini, prinsipalnya menerjemahkan. Terus yang menulis partitur. Nah, prinsipal punya staff, punya writer untuk nulisin partitur. Partitur dibagikan kepada player. Gitu ya. Oke. Hidup ini maestronya Allah Subhanahu wa taala. Prinsipalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Muhammad yang Anda kenal itu Muhammad yang datang 63 tahun, dia acting 63 tahun sebagai anaknya Pak Abdullah sama Bu Aminah. Ini ya ceritanya ya. Oke. Ya, yang kita kenal sebagai Muhammad bin Abdullah, Rasulullah, Nabiullah, Khotamal Anbiya, Khotamar Rusul. Tapi kan beliau kan orang yang makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Ya santri kuduro ya. Dan Allah tidak menciptakan apapun yang lain andaikan tidak sebelumnya dia menciptakan Nur Muhammad. Laula kaya Muhammad lan akhluka hadzal aflak. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad kekasihku, maka aku tidak menciptakan semua yang lain, alam semesta, Adam dan semua jin, malaikat semua. Jadi Allah. Terus yang kedua, setelah maestro itu namanya Nur Muhammad, yang kelak kita kenal sebagai Muhammad bin Abdullah. Di bawah Allah, Rasulullah, Nur Muhammad, baru malaikat, iblis, baru kita semua. Gitu loh mas. Jadi strukturnya duduk Allah, malaikat, nabi-nabi, terus ada Muhammad. Enggak, itu dia main beberapa scene dalam sinetron panjang yang namanya Kehidupan di Bumi. Nah, kehidupan yang lain banyak, bermiliar-miliar. Dan Rasulullah sedang tugas di banyak tempat sekarang ini. Kalau Anda tidak percaya, kapan-kapan kita bareng-bareng ke sana. Gitu. Karena Rasulullah sedang tugas di mana-mana, dan semua yang membereskan nanti akhirnya adalah prinsipal ini. Apa nanti ada Imam Mahdi, itu kan cuma stafnya Rasulullah. Apa nanti ada macam-macam itu stafnya. Jadi semua nanti yang beresin akhirnya Rasulullah. Nah, Anda adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Kan begitu. Jangan khawatir apa-apa. Jangan khawatir. Jangan khawatirkan apa-apa. Nah, sekarang tak cicil dikit sebelum musik musik ajak kondo-kondo sih. Jadi semua kehidupan ini apa saja itu modelnya, acuannya, marjaknya, ya, marjak ya, adalah Nur Muhammad. Jadi mau bikin alam, modelnya ya Muhammad. Mau bikin manusia, modelnya ya Muhammad. Mau bikin teks, modelnya Muhammad. Jadi Quran adalah Muhammad literal, jelas ya. Quran adalah Muhammad dalam bentuk tulisan. Muhammad bin Abdullah adalah Nur Muhammad dalam bentuk jasad dan jiwa di abad 14 abad yang lalu itu, dan seterusnya. Gitu teman sekalian. Nah, Anda beruntung bersama saya dan Anda semua menjadi orang yang langsung berhubungan dan tiap hari bersapaan dengan beliau. Oleh karena itu Indonesia itu sesuatu yang kecil. Indonesia itu adalah salah satu yang harus Anda urusi, Anda asuh, Anda mong, Anda gendong.
pasti dia mengecewakan jenenge bayi. Kadang kecerit, kadang nguyuh, kadang mencret, kadang nangis gak leren-leren. Kan gitu kan? Nah, itu anak asuhmu. Jadi jadilah engkau jiwa yang besar. Ya, supaya engkau hanya punya cinta kepada Indonesia. Jangan dipikir saya meremehkan Indonesia. Saya mau melakukan ini semua karena aku cinta kepada Indonesia. Emang karena apa? Disuruh ya ndak, dibayar ya ndak oleh negara. Maka Allah sendiri mengatakan, wahai hambaku, engkau aku masukkan surga tidak karena ibadahmu, tidak karena amal solehmu, tapi karena cintaku kepadamu. Betul enggak? Nah, jadi yang dicari itu adalah cinta. Allah mengatakan, kalau memang engkau cinta kepadaku, maka ikutilah Muhammad. Niscaya aku akan mencintaimu. Betul enggak? Coba ayatnya ya apa? Ono sing hafal. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, gitu kan? Jadi urusannya cinta loh. Urusannya cinta. Aku enggak hafal loh, aku ayat-ayat enggak hafal. Kasihan yang hafal-hafal kalau saya juga hafal. Jadi supaya saya lebih rendah daripada yang hafal-hafal. Ngono ceritane iki carane njendelik, carane menutupi kebodohan di situ itu. Ya kan ya. Oke, sekarang maka nikmatilah Anda mujtahid, Anda seorang pejuang intelektual yang di backup oleh perjuangan spiritual juga. Maka Anda sampai ke Batu Ampar. Ini rata-rata belum pernah ke Batu Ampar loh. Belum pernah loh Anda. Sudah, Dek. Sudah, belum tak? Sudah. Mulane kok seger awakmu. Wis tau nang Batu Ampar. Wis tau nang Batu Ampar. Oke. Jadi teman sekalian, ini Kiai Kanjeng alhamdulillah ada seorang yang juga oleh Allah diberi sultan. Ya, lain-lainnya ini kesawapan lah. Aku kesawapan. Sing jenenge diberi sultan Kiai Kanjeng itu nyawanya Kiai Kanjeng itu orang yang nomor 2 dari sana ini. Namanya Pak Nevi Budianto ini. Ini loh, intinya Kiai Kanjeng. Tepuk tangan semua. Ini jenius musik, dan saking jeniusnya dia kadang-kadang tidak ngerti etika. Jenius kok. Jadi tak oleh-oleh waktu teko Helen City di Amerika itu sak keranjang itu. Karep kuwi tak ingin terus tak beber iki karep kuwi kan delok-delok sik bar kuwi mbagine piye ngono to. Iki mbagine piye cak iki tuku apa dikeke kan dirunding sik ora iki. Tak langsung iya. Pamit sik cak Bali. Lah iki. Nggih. Aku ngomong oh jenius ora masalah kan. Padahal oleh tukuin numpak mobil waduh teko Atlanta iku nang Helen City waduh karo-karuan tutuk kadipiro dirayah karo arek-arek penjaraan habis-habisan wis. Tapi saya senang sekali. Tanda orang yang tidak punya etika adalah itu jenius kan gitu.
wajo kekembelengan del gundul wajo kekembelengan del gundul wajo Oke, sampai di sini saya minta tambahan dari, mau tambahi sesuatu? Mau ditambahkan sesuatu? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau saya mungkin menambahkan sedikit ya, sama saya dari Santri Inspiration Center ini mungkin menambahkan kalau tadi Mas Pasaribu dengan mobil listrik, Mas Malik dengan robot-robotnya gitu ya. Kalau saya berbeda gitu ya, saya lebih ke aspek karya ilmiah. Jadi saya hobinya nulis karya ilmiah macam-macam. Nah seperti itu. Alhamdulillah dapat penghargaan ya, mendapat penghargaan jadi mahasiswa berprestasi UGM, kemudian di nasional jadi mahasiswa berprestasi paling inspiratif tahun 2013 tapi ya. Kemudian di bidik misi dapat bidik misi awards, dan tadi seperti diceritakan Mas Malik kebetulan gitu ya pernah waktu itu menjadi perwakilan dari seluruh mahasiswa bidik misi di Indonesia untuk testimoni di depan Pak Presiden seperti itu. Dan apa ya, kuncinya sebenarnya sama sih dengan Mas Malik ya. Jadi kalau misalnya saya lomba macam-macam gitu ya, kalau yang lain hanya persiapan bisa presentasi materi macam-macam, dan saya juga ada persiapan selain materi gitu ya. Nah itu yang membedakan santri dengan bukan santri. Jadi kalau misalnya yang bukan santri hanya yakin dengan materinya, oh ini udah latihan pembinaan sampai karantina sebagai macam itu diyakini bisa. Kalau sebagai santri harusnya merasa itu belum cukup dan harus punya satu nilai plus lagi selain itu gitu ya. Oke, jadi saya biasanya ada doa dari Bapak Ibu di rumah gitu ya. Ada puasanya juga ya kalau lomba ya. Ada puasanya juga, ada pengamalannya gitu ya. Malamnya sholatnya, sholat hajat macam-macam, nah itu juga ada gitu ya. Jadi kalau misalnya jenengan lomba atau seperti apa ya tadi, tidak cukup dengan apa yang kita ikhtiarkan dengan belajar saja, tapi harus ada plus-plusnya sebagai seorang santri. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili tim mobil listrik UII. Saya juga yakin akan kekuatan selawat. Jadi dulu saya pertama kali kuliah di UII, Universitas Islam Indonesia, baru masuk, dosen saya ada namanya Pak Faijun. Beliau langsung ngajak saya maiyahan.
Jadi kalau kami di teknik mesin, mungkin ada orang teknik di sini, pasti kita belajar gambar ya, desain dan lain-lain. Nah ini dosen kalau ngajar di kelas rodo aneh. Dia selalu bilang, kalian itu kalau ngedesain, coba bayangkan mbah-mbah kita dulu bagaimana mendesain Borobudur, Prambanan dan lain-lain gitu. Masa kalian kalah sama seperti itu? Padahal zaman dulu belum ada software. Sekarang sudah ada. Dan saya karena keanehan itu, saya tertarik, saya tanya, Pak kok seperti itu berkata? Ya udah, ayo ma'iyahan. Sejak itu saya ikut di Bantul dan tertarik. Sejak saat itu saya langsung sholawat. Saya sholawat. Di impian saya adalah saya duduk bareng bersama Kiai Kanjeng dan Cak Nun dalam event apapun. Itu di tahun 2012. Alhamdulillah 2015 sudah terwujud dan malam ini. Jadi gini, kalau kita bercerita tentang karya, pasti tak ada habisnya untuk Indonesia. Saya ingin menceritakan sedikit tentang mobil listrik. Kami itu mengembangkan mobil listrik, mulai dari kontrol dan kendalinya kita buat sendiri. Alhamdulillah sudah 18 kali terbakar itu mobil. Percobaan ke-19 berhasil, dan itu riset selama 2 tahun. Berhasilnya pada saat malam tahun baru Islam, tepat jam 00 atau tepat jam 12. Ini merupakan controller mobil listrik pertama kali di Indonesia yang diciptakan anak bangsa. Kami sudah punya 5 klaim paten dari tim ini. Kemudian dengan ambisi kita bagaimana untuk menjuarai nasional. Kita tambah lagi risetnya selama 1 tahun lagi, jadi 3 tahun. Dan ikut kompetisi nasional. Alhamdulillah kita juara 1 nasional. Kita bisa bawa teknologi karya anak sendiri, karya anak bangsa sendiri, yang kita risetkan selama ini bersaing dengan mobil-mobil kampus lain. Maaf kata, mohon maaf, belum tentu pure buatan anak negeri sendiri. Karena teman-teman juga harus bisa membedakan mana rakit, mana riset. Saya yakin teman-teman di sini semua tanpa masuk teknik mesin, tanpa masuk teknik juga bisa bikin mobil listrik. Kalau semuanya komponen, material, part itu datangkan dari luar negeri. Saya yakin. Tapi kami tampil di situ hanya untuk meyakinkan, bukan untuk berlomba. Ini loh, anak Indonesia itu bisa sebenarnya bikin controller itu atau teknologi yang lainnya. Bisa bersaing dengan teknologi luar negeri. Dan terbukti teknologi kita bisa bersaing dan kita juara 1 nasional. Kita sudah mengalahkan budaya konsumtif kita selama ini. Terus Nun Sewu tadi Mas Malik juga bilang bahwa kami akan ke Australia. Sebenarnya itu benar awalnya. Kami mulai riset dari bulan 1 yang kemarin hingga mendapat kepercayaan dari salah satu kementerian atau negara untuk membantu biaya riset kami. Akhirnya kami melakukan pendaftaran. Ya kurang lebih sekitar $4.500. Kami melakukan pendaftaran dan kami sambil riset mencari sponsor. Besar harapan negara membantu kami. Benar kata Mas Malik bahwa gak ada yang mudah, birokrasi. Saya kalau Mas Malik pameran dengan kapal yang pertamanya, pasti mobil kita pameran. Baik itu yang diundang presiden, acara di Jakarta, pasti ketemu. Sampai kita bilang kepada para petinggi-petinggi negeri ini, Pak, mohon beli karya kami. Karena untuk apa? Agar kami bisa melanjutkan riset-risetnya. Ya janji-janji hanya sekedar janji. Hingga ikhtiar saya kemarin bersama teman-teman ada Kian Fahmi ke Jakarta, mencarikan biaya riset ini minimal berangkat ke Australia. Sampai tadi malam
malam minggu ya, jam 7 malam itu tidak berhasil. Akhirnya saya putuskan pulang jam 10 malam naik kereta dari Jakarta ke Jogja, mengikuti acaranya Mas Malik tadi pagi, berbagi dengan santri sekitar 800 orang, datang untuk mayahan. Mungkin harapan anak Indonesia pertama kali mobil listriknya di internasional saat ini tertahan dulu. Harapan kami bisa di tahun-tahun yang akan datang. Tapi tidaklah lomba adalah tujuan terakhir kami. Tujuan terakhir kami adalah bagaimana teknologi controller dan mobil listrik yang kita kembangkan adalah mobil listrik di remote pakai Android. Jadi mobilnya bisa kita remote pakai password dan segala macam. Itu bisa diindustrikan, bukan pada mobilnya tapi pada teknologi kontrolnya. Saya berpasrah, ya sudahlah, gimana, nggak mungkin tahun ini bisa ke luar negeri. Saya memikirkan teman-teman juga yang tadinya punya impian ke luar negeri, terpupus sudah. Tapi saya yakin Allah punya cerita lain kepada kami. Alhamdulillah, itu tadi Intel, perusahaan dunia, kelasnya dunia, Amerika lagi. Harusnya kita yang datang ke negara mereka, mereka datang ke negara kita lihat mobil listriknya hari Selasa nanti. Karena itu juga salah satu televisi yang inspiratif acaranya mengundang kita juga untuk hadir di acara tersebut dalam minggu ini. Dan alhamdulillah Allah juga gantikan rezeki lain. Yang tadinya tujuan kami untuk industrikan teknologi kontrol, teknologi Android, insya Allah akan di depan mata. Salah satu kementerian di negara ini kemarin memanggil saya beserta tim ke Jakarta. Kita duduk bareng, mau kemana nih teknologi kita. Insya Allah akan membuat salah satu teknologi, ya kayak drone terbang dan lain-lain, pertahanan negara untuk penanganan asap tahun depan jikalau terjadi bencana asap di Indonesia. Mudah-mudahan karya kami bisa dirasakan orang banyak, karya kami bisa mengindonesia, karya kami bisa menginspirasi Indonesia. Dan satu lagi, saya itu beruntung mendapat tim 8 orang. Dulu itu saya punya tim 25 orang, seleksi alam. Ya kalau kita nge-lab mungkin Mas Malik itu ngerasain tidur di lantai ya Mas ya. Tidur di lantai. Itu meskipun kampus saya kampus UII, katanya kampus ya atas gitu kan. Mungkin karena kampusnya aja di posisi di atas kali orang. Jadi itu tidak semua seenak yang kita jalankan. Kita bahkan tidur kursinya disusun setiap malam. Padahal teman-teman itu punya kosan yang saya rasa itu paling bagus untuk mereka tempati. Mereka juga mungkin sama kayak kita semuanya, anak muda, pengen bermalam minggu, pengen berhari minggu, pengen bermalam ya jalan-jalan nongkrong dan lain-lain, menikmati Jogja. Tapi teman-teman di sana menikmati Jogja di lab itu setiap hari, habis kuliah, bahkan nyaris sering meninggalkan kuliah hanya untuk riset itu. Jadi harus ada memang gerakan-gerakan kita menyeimbangkan antara kegiatan riset dengan akademik. Karena sampai saat ini di Indonesia itu masih ambigu. Riset masih dianggap UKM. Jadi banyak yang harus kita lakukan di negeri ini. Saya beruntung memiliki anggota tim seperti itu yang benar-benar diajak susah, diajak senang. Meskipun ya besok seumpama kita diundang orang nomor 2 Intel sedunia datang bersama 50 CEO, saya belum tahu besok tidurnya di mana, entah itu di musola, entah itu di tempat pameran gitu. Intinya setinggi apapun kita tetaplah membumi. Dan saya beruntung 8 orang itu orang desa semua, termasuk saya. Saya orang Barus, Atlantisnya zaman dulu. Karena kapur Barus dari sana untuk mengawetkan Fir'aun dan lain-lain. Dan itu desa pertama kali Islam masuk ke Indonesia di samping Aceh. Zaman dulu karena kapur Barusnya terkenal sebagai Barus Bandar Pelabuhan Internasional. Cita-cita terbesar saya adalah sekarang itu Barus
mati tenggelam sejarah. Teman-teman mungkin ya ada yang tahu, ada yang enggak. Banyak yang enggak ya. Oh iya, dia orang Barus. Minimal itu cara saya memperkenalkan kampung halaman saya. Cita-cita terbesar saya, ilmu yang saya dapatkan, ilmu yang saya gali. Setelah saya dapatkan, saya pulang kampung. Mohon doanya, saya ingin mengabdi di sana. Seperti kuliah sekarang, setiap tahun saya punya gerakan di sana. Alhamdulillah, saya sudah berhasil membawa anak desa yang tadinya nggak tahu pendidikan, padahal itu sangat maju di zamannya dulu. Itu untuk lulus ke perguruan tinggi negeri itu sulit sekali bagi anak desa. Mungkin kita di kota belajar integral kelas 1 ya. Di tempat kami itu mau UN aja baru belajar integral. Sekolahnya nggak punya jendela. Sekolah saya nggak punya jendela. Jadi kalau telat tinggal loncat jendela masuk, gurunya nggak ketahuan dari belakang gitu. Jadi program saya alhamdulillah berhasil membawa anak baru lulus perguruan tinggi negeri. Saya bikin bimbel di sana sejak tahun 2012 hingga 2015. Bertotal 50 orang. Itu anak madrasah aliyah semua. Anak aliyah. Karena di sana itu cuma ada pesantren satu. Itu tempat Islam pertama kali masalahnya pesantren cuma satu. Dan jumlah siswanya cuma 12 orang. Dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Gurunya terpaksa memanipulasi data siswa agar sekolahnya itu bisa bertahan. Karena harus ada data yang jelas. Akhirnya kemarin saya mencoba dari program pengabdian masyarakat UII membantu adik-adik yang santri di sana, yang pesantren di sana, yang tadinya tidak tahu robot, kita ajarin robot, yaitu robot terbang. Kita ajarin robot terbang sampai akhirnya mereka punya cita-cita untuk ikut lomba atau belajar membuat robot. Alhamdulillah bulan 8 yang lalu mereka ikut International Islamic Robotic Olympiade. Pada saat itu Indonesia tuan rumah dan jatuhnya di Jogja. Mereka tuh telepon saya, bilang gini sama saya, pakai bahasa Batak sih tapi saya bahasa Indonesia kan saja. Bang, kamu itu punya salah sama saya dan teman-teman. Saya tanya, salah saya apa? Salah kamu, kenapa kamu kenalkan robotik atau mobil listrik kepada kami? Lah bukannya itu ilmu, kok ada yang salah? Iya salah, karena ada lomba. Kalau kami nggak ikut lomba itu kamu salah, dibilang gitu. Oh intinya mereka pengen ikut lomba. Akhirnya mereka berangkat ke Medan, dibantu santri teman saya di Medan yang kebetulan sering ikut lomba kontes robot Indonesia dari kampus yang di Medan. Mereka berangkat ke Medan. Sampai di Medan, mereka nelpon saya lagi, Bang, kalau di kampung kita itu pohon kelapa yang tinggi-tinggi, kalau di sini itu gedung-gedung tinggi. Seketika saya terdiam dan langsung bertanya saya, kok kamu bilang seperti itu? Ya, karena saya tidak pernah ke kota, baru kali ini melihat gedung tinggi-tinggi. Selama ini setiap hari saya cuma naik ke pohon kelapa yang tinggi, nggak pernah naik ke gedung yang tinggi. Mereka berangkat ke Jogja lomba. Untuk tampil berani itu saya sudah bersyukur. Ya dengan background pesantren seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hadiah yang sangat baik kepada tim ini, tim Barus Robotika. Itu mendapat juara 2 special award pada kompetisi itu. Ada kekuatan lain pada diri santri-santri. Kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Saya minta mikrofonnya dikedepanin ya, untuk mbak-mbak, mas-mas. Jadi gini, supaya kita tahu persis data-datanya. Pertama gini, sebelum prestasi teknologi, Anda tahu bahwa kalau ada olimpiade fisika, matematika, biologi, segala macam ya, itu anak-anak SD, SMP, SMA Indonesia itu rata-rata tidak pernah kalah. Benar ya? Selalu menang. Jadi Allah itu mengistimewakan tanah air Indonesia, berarti dia juga menyiapkan penghuni tanah air ini dengan manusia-manusia yang istimewa. Ya,
Ojo gak yakin nih. Tepuk tangan bener-bener ya. Oke. Ya sekarang coba kita data dikit aja. Mas Malik tolong saya dibantuin. Kita ambil 5 saja orang Indonesia yang punya prestasi teknologi secara internasional. Teknologi, jangan saya. Oke, tolong. Oh, iya oke. Oke. Mas Malik, kalau Pak Habibie itu prestasinya apa? Bikin pesawat, mendesain model ya, pesawat ya. Tolong. Mendesain pesawat terbang, terus take off-nya lebih halus, landingnya lebih halus. Jadi sistem sayap sing ono ngene nih kayak. Iya. Itu insya Allah Pak Habibie itu. Jadi dia nih anak pesawat anak ngene nih loh. Yang sudah tidak ada terus dikasih segitiga itu. Itu dia terilhami oleh tari Bali. Ya. Dan itu membuat pesawat mendaratnya itu biasanya selama sebelum Pak Habibie bikin itu 160 km per jam. Sekarang bisa 120 sampai 90, tergantung kondisi cuaca, angin dan seterusnya. Kita bahkan punya industri pesawat terbang yang kemudian dibunuh hanya karena kecemburuan politik. Dan menurut Anda, Mas Malik atau Anda, Pak Habibie itu mendapat penghargaan yang sepadan enggak dengan prestasi beliau di Indonesia? Tidak. Jadi Anda jangan terlalu ngersulo. Wong Pak Habibie kuwi ya ora diregani. Gitu ya di Indonesia ini. Faktornya mari kita cari bareng-bareng. Saya bahkan punya keyakinan lebih tinggi. Ojo meneh Pak Habibie. Upama malaikat Jibril rene. Pasti wartawan takone, Bapak mau kuliner yang mana? Maling ngono ya. Jadi tidak pernah kontekstual pertanyaannya kepada subjek subjek kepada respondennya. Jadi kita jangan berharap apa-apa sama Indonesia. Sayangilah Indonesia. Kita bangun pelan-pelan. Kita bangunkan kembali otaknya, akalnya, hatinya, cintanya, nasionalismenya. Jangan mengharap apa-apa kepada mereka. Justru mereka yang sebenarnya punya harapan kepada Anda, meskipun mereka belum sadar terhadap harapannya itu. Menurut ya. Jadi jangan sakit hati kepada Indonesia. Dan saya sendiri mencoba seperti itu terus menerus. Saya tidak pernah nagih kepada Indonesia. Saya tidak pernah meminta, saya tidak pernah mendesak, saya tidak pernah menunggu Indonesia menghargai saya. Tidak pernah, sama sekali. Ya. Jadi Pak Habibie dengan banyak prestasinya, itu pun tidak dihargai sebagaimana mestinya. Satu. Kalau Ricky Elson ya. Yang buat mobil listrik ya. Jadi satu jurusan sama Anda ya. Beliau kemarin pencetus mobil listrik ya. Indonesia yang dibuat di bengkel kupu-kupu malam, bertipe sport mobilnya. Kemudian beliau juga, kalau menurut saya teman-teman, itu pencetus penari langit. Jadi di Tasikmalaya bersama lembaga Lentera Angin Nusantara membuat site kincir angin di sana. Implementasinya adalah di Pulau Sumbawa atau di Pulau Sumba. Implementasi kincir anginnya. Yang tadinya sejak merdeka di sana itu nggak pernah teraliri listrik, itu jadi teraliri listrik dari kincir anginnya. Itu Ricky Elson. Jadi Ricky tidak hanya jadi banyak karyanya ya. Karena beliau fokus di motor listrik, implementasi motor listrik. Ricky ini hidup di Jepang sudah lama, dan dia sudah memegang 14 paten internasional di bidang teknologi otomotif dan listrik ya. Kemudian dipanggil oleh salah seorang menteri untuk datang ke Indonesia. Ya, ditinggalkanlah semua prestasi dan jabatannya di sana serta gaji yang besar, tekan Indonesia ngaplu gitu. Akhirnya dia bikin komunitas di Tasikmalaya dan seterusnya. Jadi Ricky juga begitu, tulus hatinya pengen menggunakan ini untuk bangsa Indonesia, tetapi itu tadi ya, karena anak asuh kita masih belum dewasa, jadi nggak apa-apa.
Dia Mas Riki ya. Kemudian Anda pernah mendengar blue energy, Anda pernah mendengar listrik tanpa bensin segala macam ya. Ada pernah mendengar ada air bisa ditransformasi menjadi minyak dan seterusnya. Ada sangat banyak Indonesia. Nanti tolong disebutkan yang anda ingat Mas Malik ya. Jadi ada orang yang berprestasi justru masuk penjara karena tantangan-tantangan orang berprestasi seperti beliau ini adalah negara dan industri. Kalau Anda tidak kompatibel sama kepentingan pejabat dan birokrasi, Anda akan mendapatkan benturan. Juga kalau Anda melanggar mainstream industri, juga Anda akan mengalami benturan-benturan, dan benturannya tidak hanya sederhana, bisa mati seperti yang di Singapura. Ya, Anda coba lacak-lacak kembali beritanya. Bahkan ada orang yang punya prestasi luar biasa, penemuan luar biasa, kemudian sudah langsing di Jakarta, tetapi penemuannya itu copyrightnya itu mau dirampok oleh pejabat tinggi di Jakarta, dan dia menolak. Dan karena dia menolak, ketika lansing menjadi gagal, kemudian dia dicarikan perkara sampai akhirnya masuk penjara, dan saya setia menemani dia di penjara selama 2,5 tahun. Jadi banyak sekali teman-teman sekalian. Termasuk yang Anda pakai sekarang, teknologi LTE siapa? Mas Malik. Mas. Teknologi 4G. Kan sekarang Anda sudah ganti kartu 4G. Siapa? Tolong Mas. Khairul Anwar. Khairul Anwar dari Kediri. Tolong sebutkan yang lain lagi. Banyak sekali prestasi-prestasi anak-anak Indonesia. Ada lain lagi yang Anda ingat siapa? Yang lain? Di bidang teknologi ya? Iya. Saya sebelum kesini tadi iseng-iseng buka Facebook. Harusnya beliau datang di acara ini. Saya mendapat berita di BBC Inggris bahwa satu-satunya anak Indonesia yang tergabung di riset robotika di Inggris yang kelasnya internasional, Mas Ahmad Ataka, satu-satunya, usia baru 23 tahun. Coba. Anak alumni UGM Teknik Elektro, temannya Mas Malik. Oke, teman-teman sekalian, kita sendiri tidak tahu diri kita. Kita sendiri tidak tahu potensi-potensi kita. Dan mohon Anda yakin bahwa tidak hanya di bidang teknologi kita punya prestasi. Sebenarnya Indonesia sudah sangat potensial untuk juga berprestasi di bidang ilmu sosial, ilmu keagamaan, filsafat dan lain sebagainya. Sudah lahir sebenarnya. Tetapi dunia belum siap dan kita harus bersabar sampai pada suatu hari pintu dibuka betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi pelan-pelan. Sekarang jam berapa? Masih terus? Terus ya. Jadi sekarang kita temanya penemuan dan prestasi teknologi dan Indonesia hari ini serta Indonesia masa depan, gitu ya. Itu tema yang harus kita selesaikan malam. Nomor 2, hubungannya apa penemuan teknologi dengan Islam? Nanti kita omongkan. Supaya Anda tidak merasa sedang mengerjakan teknologi, karena supaya Anda tidak merasa bahwa teknologi itu bukan urusan Islam. Ada yang bisa menjelaskan apa sih hubungannya teknologi karo Islam, coba? Ada yang bisa menjelaskan? Coba tanya sama ketua NU, coba Pak Ketua Muhammadiyah, apa tuh hubungannya Quran dan penemuan dan pembuatan robot misalnya? Apa hubungannya Quran? Ayatnya apa coba? Di Ma'iyah gampang dicari, ya toh? Gampang. Ini nanti saya ingin ada pertemuan-pertemuan kecil dengan anak-anak ini, dengan teman-teman ini. Mudah-mudahan Allah memberi jalan semuanya ya. Pokoknya yang penting Anda selamat nomor 1. Selamat dulu, karena bukan tidak mungkin kalau berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya industrial dan kemudian berarti ada kekuatan politik bersamanya, itu juga bisa berbahaya. Gini, saya tanya dulu, mama anak Islam, supaya kita tahu teknologi.
Islam tadi kan masdar ya, adjektif ya. Islam artinya, kalau salam artinya apa? Selamat, bebas, merdeka, salam. Damai berarti efeknya. Kalau Islam, penyelamatan, pembebasan, betul enggak? Jadi kalau bahasa Inggrisnya Islam itu liberation. Jadi kalau ada Islam liberal itu double. PT ayam alas kan gitu. Ono Hondamu apa? Oh Hondaku Yamaha. Gitu ya. Jadi wong modern iki aneh-aneh, ono Islam liberal. Lalu wong liberal to liberate itu artinya bahasa Arabnya aslama yuslimu islaman, itu to liberate, liberation itu Islam. Tapi kemudian karena sebuah kata dikonotasikan menjadi sebuah lembaga, akhirnya maknanya menjadi bergeser, menjadi konotatif, menjadi dalam tanda petik bisa tersesat. Jadi yang disebut pembebasan itu apa, Mas Malik? Yang disebut pembebasan itu adalah dari sulit menjadi mudah. Anda dibebaskan dari kesulitan menjadi kemudahan. Begitu ada roda, terjadilah Islam, terjadilah pembebasan manusia dari kesulitan transportasi menjadi kemudahan transportasi, betul enggak? Itu namanya pembebasan, itu namanya perbuatan Islam. Sekarang dengan adanya pesawat, jamaah haji dibebaskan dari kesulitan dan kecapean untuk menempuh dari Pulau Jawa dan Indonesia ke Mekah yang dulunya 3 bulan naik kapal, sekarang bisa 9 jam sampai ke Arab. Itu berarti Islam atau pembebasan, to liberate. Jelas ya? Nah, mobil listriknya beliau ini membebaskan di masa depan manusia dari kesulitan bahan bakar menjadi kemudahan dan murah. Kebebasan membebaskan manusia dari polusi menjadi berkurang polusinya dan seterusnya. Jadi teknologi itu sangat Islam. Tinggal penggunaannya. Anda tidak bisa ngomong teknologi halal apa haram. Sebentar. Mobil listrik itu Islam banget ketika dia memerdekakan manusia dari polusi dan keterikatan bahan bakar. Tapi kalau mobil listrik dipakai untuk bandem wong, ayo ditabrakkan, nah itu baru dia tidak Islam. Jadi pekerjaan yang Anda kerjakan ini pekerjaan Islam. Orang Islam selama ini sampai di Amerika, di Rusia, di rukun iman, kemudian bersyahadat, menjalankan sholat 5 kali sehari, tahu? Iya, itu namanya mahdhoh. Jumlahnya 3,5% dari seluruh ajaran Islam. Yang 96,5% Anda sudah tahu adalah kecerdasan untuk membebaskan manusia dari kesulitan-kesulitannya. Puncak pembebasan manusia dari Islam adalah merdeka dari marahnya Allah menjadi ridhonya Allah. Jelas ya? Kan gitu. Nah ini di semua hal ini, di bidang rumah tangga, di bidang transportasi, di bidang politik, apa saja. Islam adalah perilaku yang membebaskan manusia dari minadzulumati ilan nur. Saya bayangin sampean, saya kira rata-rata Anda kuliah di UIN, di UGM pakai motor. Gue janjane yang manggil ke saya. Saya dulu jalan kaki. Asli jalan kaki dari Kadipaten ke UGM. Saya sama kakak saya di Fakultas Farmasi melaku Mas bendino Mas. Dadi aku nek ndelok arek saiki kuliah numpak motor iki meso aku diancuk arek-arek. Gak iso ngrasakno bapak-bapakne biyen melaku. Dulu itu hanya ada angkot itu 2 jurusan, itu pun sangat jarang. Jurusan yang bagian barat itu jurusan Ngasem sampai Jalan Kaliurang. Ngasem sampai Jalan Monjali, sampai apa jenenge? Sangaji. Terus yang dari THR bagian Katamso sampai UGM, Jalan Kaliurang. Hanya 2 itu tok sing jenenge Kol Kampus. Saiki kan Trans Jogja sing Bluebird, taksi, ojek, Gojek,
becak, motor, segala macam. Dan Anda pun tidak butuh itu semua, kan Anda punya motor rata-rata. Jadi terjadi pembebasan manusia dari kesulitan mencapai suatu tempat menjadi kemudahan. Islam apa tidak? Berjasa apa tidak orang yang menciptakan motor? Sangat berjasa. Bayangin kalau sekarang kita acara tanpa listrik. Berarti tanpa sound. Jadi Thomas Alva Edison itu kira-kira masuk neraka apa masuk surga? Kira-kira, saya tidak mengatakan dia masuk surga ya. Tapi saya tidak paham kalau jariahnya beliau itu tidak membuat Allah mengampuni dan memasukkannya ke surga. Andaikan beliau punya kesalahan. Lah kok enak? Anda memakai listriknya, tapi Anda mengkafir-kafirkan orangnya. Langsung bisa iki, betul enggak? Kok enak temen sampean? Menaiki pesawatnya, tapi mengkafirkan penciptanya. Bahkan saya ditakoni sebentar, pilotnya Islam apa bukan? Kan itu. Jadi sekarang itu orang ahmak semua. Cara berpikirnya sempit sekali. Emang di mana yang kamu bisa bebas dari kekafiran? Kalau itu kamu sebut kafir. Indonesia ini negara, dan negara itu bukan bikinan Nabi, bukan bikinan Allah. Negara itu bikinan manusia, bid'ah. Jadi kalau Anda ingin bebas dan ingin Islam seperti yang itu, ya sudah bubarkan Indonesia atau Anda pergi dari Indonesia. Kon gelem badok berase. Kan gitu. Kamu mau naik keretanya, kamu mau menikmati fasilitasnya, tapi kamu mengkafirkan subjeknya, kan begitu. Enak dhewe arek-arek iku. Loh, gimana sih gitu ya. Jadi teman-teman sekalian tolong disadari, mereka ini mengerjakan Al-Qur'an. Innalladzina amanu wajahadu wahajaru. Pak Muzamil, ayatnya apa itu? Urut-urutannya Pak Muzamil. Amanu hajaru jahadu atau amanu jahadu hajaru? Wajahadu wahajaru. Oke. Jadi orang itu harus melakukan hijrah. Jadi setelah Anda beriman, Anda melakukan hijrah. What is hijrah? Hijrah Anda adalah bergerak dari belum tahu menjadi tahu. Bergerak dari sudah tahu menjadi lebih tahu. Bergerak dari belum bisa menjadi bisa. Kalau urut-urutan di pendidikan, bergerak dari tahu ke mengerti, ke bisa, ke mau, ke ikhlas. Betul enggak? Itu pekerjaan Islam. Jadi yang Anda kerjaan Anda ini adalah Muslim yang sangat baik. Bahkan Anda ini mukmin, orang yang menegakkan keamanan. Jadi aman toh? Sekarang saya tanya, menurut berita minyak Indonesia habis tahun berapa? Menurut informasi selama ini sekitar tahun 32-33 gitu ya. Meskipun aslinya enggak juga, sebenarnya masih banyak. Tahun berapa Mas? Oh tak pikir angkat tangan sampean. Oh alah. Saya tanya Mas, ini misalnya di daerah Sleman ada tambang emas banyaknya 100 ton umpamanya ya. Itu milik siapa? Emas 100 ton di Kabupaten Sleman. Milik orang sekarang atau milik anakmu juga, cucumu juga, dan cicitmu sampai 18 turunan? Karena di Jawa ada 18 Mas. Kita bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, udrek-udrek, debok bosok, cangkem mambu, wah semacam-macam. Wah 18 loh ya. Tolong diingat kembali, ada 18. Betapa tingginya peradaban nenek moyang kita karena dia punya idiom untuk 18 generasi. Di semua
Dunia yang lain itu hanya grandfather, grandmother, jaddu kalau bahasa Arab. Di Jawa mbah, buyut, cangga, mbah wareng, debok bosok. Wah. Ya? Oke. Jadi teman-teman sekalian, Anda tahu sekarang tahu bahwa yang mereka kerjakan itu apalagi ini puasa terus, karena dia bisa menemukan keterkaitan antara yang dikerjakan yang seolah-olah non-Islam yaitu teknologi dengan kehendak Allah, dengan perkenan Allah, dengan cinta Rasulullah dan seterusnya. Ya. Kembali ke pelajaran dasar zaman dahulu, ternyata tidak ada pelajaran umum atau pelajaran agama kalau itu berdasarkan materinya. Ini di MIPA sampean. MIPA itu fakultas agama apa fakultas non agama? Anda sudah menjawab sekarang agama gitu loh. Karena cara pandang Anda melihat MIPA itu, terutama matematika itu ya. Matematika adalah ilmu dan mata kuliah yang paling tinggi dan paling suci dalam Islam. Filosofi di bawahnya, syariat di bawahnya, tarbiyah di bawahnya, adab di bawahnya. Tapi matematika paling tinggi karena matematika ilmu yang paling suci, gitu kan? Karena tidak bisa dimasuki pendapat, tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan politik, tidak bisa disogok, tidak takut ditembak. 4 kali 4 masio katekok tembak 16. 4 kali 4 kamu bawa ke kantor Kodim 16. 4 kali 4 kamu kasih wanita telanjang 10 16. Tidak terpengaruh oleh apapun, betul enggak? Suci, sesuci-sucinya itulah matematika. Dan beliau ada di fakultas itu. Ya tak? Sangat Islam. Iki bingung ngomong Cak Nun ya apa? Matematika kok suci? Lah ya suci. Karena tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. 4 kali 4 adalah. Udah mau siapapun yang ngomong tetap 16 kan gitu. Kalau ilmu sosial kan bisa ditawar. Ilmu yang lain bisa ditawar. Wani piro? Kan gitu. Matematika tidak. Dan ternyata memang urusan manusia dengan Allah kelak apa mas? Matematika itu bahasa Arabnya hisab. Nah urusan sampean sama Gusti Allah itu cuman hisab ya mak ikut. Makanya saya jadi ahli hisab. Ini ceritanya. Cuman bekewuh ini ndak enak ya indoor gitu kan. Tapi ndak ada hubungannya hisab saya sama hisabnya tadi itu ndak ada hubungannya. Gimana godak gadok aja gitu. Teman sekalian ya, jadi sekarang ngerti ya bahwa yang anda itu namanya mujtahid. Jadi dalam Islam ada jihad dibagi dua. Jihad kalau pakai hati namanya mujahadah, jihad kalau pakai akal pikiran namanya ijtihad. Jadi kalau ISIS, pokoknya kalau berjuang dengan fisik itu namanya mujahid. Tapi kalau beliau ini mujtahid, gitu ya, mujtahidin. Nah kalau di Solo ada majelis mujahidin, ini adalah majelis mujtahidin. Nah gitu kira-kira. Dan ini beneran, dan ini dapat pahala luar biasa. Ini dijelaskan dua banget, tapi ngerti ya bahwa yang anda lakukan itu bukan non agama, sangat agama, sangat Islam, gitu loh, sangat muamalah dan mudah-mudahan. Dan kalau tidak dari Allah, dari siapa ente, Mas Malik? Dari siapa? Saya pulang dari Amerika juara robot, IP saya 1,6. Mata kuliah robotika saya dapat C. Ilmu robotnya insya Allah dari Allah. Dari Allah kan? Terus kalau tidak dari Allah, dari siapa? Aku tanya itu. Ada kemungkinan yang lain. Anak sampean nanti besok-besok pulang kemana? Aku iki wingi soalnya ndi iki mesti terjemahan keliru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan ilmu hidup, bukan ilmu mati. Jadi selama ini Anda itu kejebak. Pokoknya kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu selalu diucapkan ketika orang
Mati lah itu salah ya apa? Kudune begitu lahir selamat atas kelahiran anakmu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener enggak? Bayimu berasal dari Allah dan kelak akan sampai kepada Allah, bukan kembali. Bukan kembali. Innalillah, sesungguhnya berasal dari Allah, wa ilaihi ilah, bukan naik kembali kan gini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naik kembali enggak? Naik kembali. Innalillahi wa inna ilaihi. Yang mana? Yang mana? Jadi bukan kembali ke Allah, dari Allah ke Allah. Nah, Allahnya itu satu titik, tidak dua titik. Maka gambarnya adalah lingkaran. Jadi hidup itu lingkaran. Makanya yang indah-indah kan bentuknya lingkaran. Itu. Dan semua harus lingkaran. Tolong difahami bahwa yang Anda sorai dan yang membuat Anda gembira tadi adalah asosiasimu sendiri. Aku tidak memaksudkan itu sama sekali. Itu kan memorimu dewe-dewe. Itu yang sekalian ya, oke ya. Jadi mudah-mudahan Anda mantap dengan ini. Jangan dipikir ini pekerjaan non-Islam, ini pekerjaan Islam. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan kembali kepada Allah, menuju, sesungguhnya berasal dari Allah dan menuju Allah. Ternyata satu titik, sama dengan Semar. Dalam wayang Semar itu lurah Karangkedempel, namanya Semar Bodronoyo. Pada saat yang sama dia adalah di atas dewa-dewa yang lain, namanya Panembahan Ismoyo. Saya tanya, Panembahan Ismoyo di sini, Semar Bodronoyo di sini, berarti masih ada feodalisme vertikal enggak? Kan kalau diturutin kan dewa, satria, kawula, betul enggak? Ternyata enggak. Karena Semar itu satu titik, ya di sini, maka dua titik ini harus dipertemukan jadi bentuknya lingkaran. Nah, sekarang asal Anda ingat kata lingkaran, Anda kembangkan menjadi bulatan. Dan itu langsung menggembirakan Anda, bukan? Langsung menggembirakan Anda toh. Dan cukup kegembiraan imajinatif saja. Tidak usah kegembiraan real. Nanti kalau sudah saatnya, itu urusan Anda berdua di kamar masing-masing. Di luar kamar tidak ada urusan itu saja, kecuali imajinasi. Itu oke ya teman sekalian. Oke, nanti akan ada tanya jawab. Sekarang kita sholawat dulu dong, bareng-bareng. Kita perbarui syahadat kita. Ya.